Halo teman-teman, saya akan mempresentasikan tugas media pembelajaran. Nah, di sini saya menggunakan PowerPoint yang berjudul Bunga dengan Fungsinya. Autornya itu nama saya Ernesta Lede. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dwi Jember Denpasar. Standar kompetensinya yaitu menjelaskan hubungan antara bunga dengan fungsinya. Indikatornya mengidentifikasi bunga, buah, dan fungsinya bagi bunga. Bagian bunga. Secara umum, bagian-bagian bunga yang lengkap meliputi tangkai bunga, kelopak bunga, dasar bunga, mahkota, benang sari, dan putik. Bagian bunga yang berperan sebagai alat perkembangbiakan adalah putik dan benang sari. Alat perkembangbiakan di bunga diwakili oleh putik, dan alat perkembangbiakan jantan diwakili oleh benang sari. Di sini gambar. Di sini udah dibagi bagian-bagiannya. Lanjut, dari bagian-bagian bunga tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama, tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan bagian bunga yang berada pada bagian bawah bunga. Fungsi tangkai bunga adalah menopang bunga dan menghubungkannya dengan dasar bunga berfungsi sebagai tempat diletaknya mahkota bunga. Yang ketiga, kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian bunga yang paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih bentuk. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih bentuk. Kelopak bunga akan terbuka ketika mahkota matang. Yang keempat, mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang mempunyai bentuk polymer, memiliki warna tertentu. Fungsi mahkota bunga digunakan untuk menarik serangga. Keberadaan serangga yang hinggap pada bunga akan membantu proses penyerapan. Kelima, benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan, terdiri atas tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Yang keenam, putik. Putik merupakan alat kelamin di bunga, terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal bunga. Pengelompokan bunga. Bunga dikelompokkan dalam beberapa pengelompokan berdasarkan kriteria teknik. Pengelompokan bunga yang akan dibahas di sini didasarkan oleh dua kriteria. Yang pertama adalah pengelompokan bunga berdasarkan kelengkapan alat perkembangbiakannya. Yang kedua adalah pengelompokan bunga berdasarkan kelengkapan bagian-bagian bunga. Pengelompokan bunga ini didasarkan dua kriteria ya. Yang pertama, alat perkembangbiakan dan kelengkapan bagian-bagian bunga. Berdasarkan kelengkapan alat perkembangbiakan atau alat kelaminnya, bunga dibedakan menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Yang pertama, bunga tidak sempurna. Kelompok bunga yang disebut sebagai bunga tidak sempurna ditandai dengan adanya satu alat perkembangbiakan. Bisa hanya terdiri atas benang sari saja atau hanya putik saja. Contoh bunga yang termasuk ke dalam bunga tidak lengkap adalah bunga bevaya dan bunga sari. Yang kedua, bunga sempurna. Kelompok bunga yang disebut bunga sempurna adalah bunga yang memiliki dua alat perkembangbiakan dalam satu bunga. Bunga, putik, dan benang sari menyusun bagian-bagian bunga sempurna. Contoh bunga yang termasuk ke dalam bunga sempurna adalah bunga sepatu dan bunga. Dalam bunga sempurna ini dibagi lagi menjadi dua bagian. Pertama, bunga tidak lengkap. Bunga dikelompokkan ke dalam bunga tidak lengkap jika tidak memiliki salah satu bagian-bagian bunga yang terdiri atas kelompok.
kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Contoh bunga tidak lengkap dimiliki oleh bunga kamboja dan bunga kelapa. Yang kedua, bunga lengkap. Kategori bunga lengkap dapat dilihat dari adanya kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Contoh bunga lengkap dapat dilihat pada bunga sepatu, bunga mawar, bunga bakung, dan sejenis bunga lainnya. Evaluasi penilaian. Yang pertama, penilaian kognitif. Yang kedua, penilaian afektif. Yang ketiga, penilaian latihan soal. Sebutkan bagian-bagian bunga. Kedua, sebutkan contoh bunga lengkap di tipe 4. Ketiga, sebutkan fungsi kelopak bunga. Yang keempat, apa yang dimaksud dari mahkota bunga. Yang kelima, apa yang dimaksud dari putik. Teman-teman bisa jawab di kolom komentar. Demikian presentasi tugas media pembelajaran. Semoga bermanfaat ya. Bye-bye.